Nvidia pilih Malaysia bukan Indonesia. Kalau kata Purbaya, ini bukti iklim investasi kita bermasalah. Perang lu harus siap-siap, Indonesia akan segera menjadi bangsa budak lagi untuk kesekian kalinya karena masa depan dunia adanya di AI. Dan Indonesia tidak punya AI. Yang punya siapa sih? Malaysia. Ini loh. Ingat, Malaysia ni cikai sangat ke? Di saat pejabat-pejabat di negara kita bertungkus lumus menangani bencana alam, sementara Malaysia sibuk menerima investor asing masuk ke negara mereka. Wow. Indonesia, menterinya sibuk menangani hal banjir inilah itulah, sedangkan di Malaysia sibuk menerima kebanjiran investor masuk ke dalam negaranya, geng. Pantas saja, geng, menteri kita menangis, geng, dan kita akan menjadi budak lagi. Budaknya apa? Budaknya Malaysia, geng. Waduh, sedih sekali, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nyareksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nyareksan sebuah video kayak gitu ya, geng ya. Ini sangat sadis sekali dan sangat menyedihkan buat warga Indonesia dan membuat bangga negara Malaysia, geng. Kenapa demikian? Karena Purbaya menangis Indonesia akan menjadi budak lagi, geng. Ini ucapan daripada seorang Benny. Dengarkan, geng, ya, geng. Benny yang menyombongkan diri, yang meninggalkan diri dan ingin memijak-mijak Malaysia. Sekarang dia menangis, geng, dengan Menteri Indonesia. Kenapa, bang, kok bisa menangis? Ya, karena investor lebih memilih ke Malaysia daripada ke Indonesia. Investor apa tuh, bang? Investor yang akan Ikinya reksan dan kita simak bersama-sama tentunya, geng. Kayak gitu ya, geng, ya. Tentunya kalian sudah melihat kegeraman Benny seperti apa mukanya. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe. Apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Nvidia pilih Malaysia bukan Indonesia. Kalau kata Purbaya, ini bukti iklim investasi kita bermasalah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ngomong kalau iklim investasi Indonesia masih berantakan. Kondisi ini bikin Indonesia sering kalah saing sama negara lain buat menarik investasi. Salah satu bukti terbarunya adalah Nvidia yang lebih memilih investasi di Malaysia ketimbang Indonesia. Perusahaan raksasa teknologi asal AS ini milih Johor, Malaysia buat bangun pusat data AI canggih. Padahal kalau iklim investasi Indonesia bagus, ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih cepat. Menurut Purbaya, walaupun ada skema One Single Submission atau OSS untuk mempermudah perizinan, pada praktiknya hambatan birokrasi dan ketidakkonsistenan bikin investor malas masuk. Sebagai langkah korektif, Purbaya bilang kalau pemerintah udah bentuk satuan tugas dengan fokus debottlenecking. Dengan ini pelaku bisnis bisa ngelaporin hambatan yang mereka hadapi. Menanggapi pernyataan Purbaya, Rosan Loslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM justru ngasih jawaban yang berbeda. Menurut Rosan, kalau dilihat dari data, iklim investasi Indonesia masih berada di jalur yang benar. Di periode Januari sampai September 2025, realisasi investasi udah nyampe sekitar 1.434 triliun rupiah atau sekitar 75,3% dari target tahun ini senilai 1.900 triliun rupiah. Pemerintah juga udah nerapin kebijakan baru yang dinilai bisa ningkatin kepastian izin melalui mekanisme fiktif positif, sebuah upaya untuk memangkas birokrasi dan mempercepat perizinan. Aduh, lagi-lagi Malaysia ya. Perusahaan teknologi raksasa dunia Nvidia memilih Malaysia, tepatnya di Johor. Mereka berinvestasi ya. Tahu apa Nvidia? Perusahaan teknologi terbesar sekarang ini, kalah Apple, kalah Microsoft ya, AI. Lagi-lagi Malaysia dipilih. CEO dia Johnson Huang ya telah memilih Malaysia untuk membangunlah pusat data AI mereka di Malaysia ini. Aduh, hai Kokori, kayak mana ini? AI yang kau bangga-banggakan, ternyata lebih memilih Malaysia. Mereka melabor sekitar berapa? 26 ke 22 bilion ke Malaysia, setara dengan 72 triliun Indonesia. Kenapa nggak memilih negara kita?
Aduh, hai. Lagi-lagi Malaysia yang dipilih. Di saat pejabat-pejabat di negara kita bertungkus lumus menangani bencana alam, sementara Malaysia sibuk menerima investor asing masuk ke negara mereka. Wow. Nvidia, perusahaan teknologi raksasa terbesar di dunia saat ini, kalah Microsoft, kalah Apple ya. Nvidia ini mengembangkan teknologi AI. Memilih Malaysia tepatnya di Johor. Mereka berinvestasi di sana ya. Sekitar berapa bilion Malaysia. Wow, luar biasa Malaysia ini ya. Walaupun kalian katakan negara Malaysia ini bla 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 Malaides lah ya, tapi coba lihat, dunia mempercayai mereka. Dunia lebih percaya negara Malaysia tempat mereka berinvestasi. Jadi kepada engkau, geng-geng kokori ya, jangan sombong. Jangan sombong. Jangan sibuk mengata untuk negara orang ya. Lihat, Nvidia lebih percaya kepada negara Malaysia. Kau ingat Malaysia ni cikai sangat ke? Kau ingat Malaysia ni cikai sangat ke guys? Guys. Oke Kak, bukan cuma dengan Kokori saja Kak. Dengan Ain Arahab dan juga Wan Wan Nur dan Win Win Nur ataupun Wan Wan Tor. Kayak gitu kayak. Lagi-lagi Malaysia yang dipilih oleh perusahaan besar geng. Waduh, ini 71 triliun itu bukan angka sekecil geng. Bukan angka kecil. Wow, banyak itu geng, banyak. Aduh, investasi sebanyak itu, waduh, kenapa tidak di Indonesia, kenapa di Malaysia? Ya, tahu sendiri, geng, Indonesia, pejabat-pejabatnya itu tidak bisa diandalkan. Para pejabat-pejabatnya itu malah, tahu sendiri, cuma makan gaji buta. Tidak seperti pejabat-pejabat yang di Malaysia. Mereka bekerja sungguh-sungguh untuk membangun ekonomi Malaysia, ekonomi negara mereka. Pantas saja, geng. Dan sekarang ikinya ingin menengok reaksi Benik yang menyombongkan diri itu hari kepada negara Malaysia. Ikinya ingin menengok, ingin melihat seperti apa reaksi dia saat menteri kita dibilang menangis oleh dia, geng. Waduh, gimana ya reaksinya? Penasaran bukan? Jom kita semua bersama-sama lagi, geng. Purbaya menangis guys, ini berita yang sangat menyedihkan. Karena Menteri Keuangan favorit kita ya, Purbaya udah mengibarkan bendera putih. Dia mengaku Indonesia kalah sama Vietnam, kita kalah sama Thailand, kita kalah sama Singapura, dan sekarang kita kalah lagi sama Malaysia. Perkara apa? Perkara investasi. Jadi perusahaan artificial intelligence nomor 1 di dunia, Nvidia, itu sudah memutuskan milih investasi di Malaysia. Ya karena ada hubungannya dengan iklim investasi di Indonesia yang kusut. Dan Indonesia rugi 70 triliun, ini sedih banget loh. Betul-betul sangat menyakitkan buat Republik kita. Jadi gak usah heran Purbaya sampai ngibarin bendera putih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, CEO-nya Nvidia Jensen Huang itu udah resmi shake hand, udah resmi salaman sama Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, perihal investasi Nvidia di Johor Bahru di Malaysia senilai 72 triliun buat investasi AI. Dan ini luar biasa. Kenapa? Karena Malaysia akan segera bisa menjadi ibu kota AI minimal di Asia Tenggara. Sekali lagi Indonesia akan menjadi negara budak. Kenapa negara budak? Ya kalau zaman dulu kita hobi impor barang-barang dari Jepang, barang-barang dari Amerika Serikat. Tempe aja, kacang kedelai lu impor dari Amerika. Sekarang lu harus siap-siap, Indonesia akan segera menjadi bangsa budak lagi untuk kesekian kalinya karena masa depan dunia adanya di AI. Dan Indonesia tidak punya AI. Yang punya siapa sih? Malaysia. Ini luar biasa. Tapi yang jadi pertanyaan dan kita harus mau kritis, kenapa Nvidia, Jensen Huang lebih memilih investasi di Johor, bukan di Jonggol? Dan nilai investasinya nggak main-main guys. Nilai investasinya 4,3 bilion dolar loh, alias 72 triliun rupiah. Jadi teman-teman ya, kenapa berita ini penting banget ya? Bukan cuma soal perkara nilai investasi yang sangat besar, 4,3 bilion dolar loh, itu sekitar 72 triliun. Tetapi karena spillover efeknya. Jadi lu tahu ya, mereka udah mulai negosiasi. Si Malaysia ini udah mepetin si Nvidia udah dari tahun 2023. Jadi udah dari 2 tahun lalu mereka udah melobi supaya Nvidia buka pabrik di Malaysia. Dan kenapa ini penting banget? Karena ini bukan hanya soal perihal data center, ada spillover effect. Spillover effect itu apa? Ini bisa bikin pembangunan industri-industri turunan yang terkait dengan AI itu berkembang drastis. Teknologi apa? Teknologi semiconductor, teknologi data center, termasuk teknologi artificial intelligence. Dan ini bisa memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian Malaysia. Makanya nggak heran kalau Purbaya aja sampai mengibarkan bendera putih, karena ini udah kekalahan telak sih. Betul-betul kita ketinggalan zaman. Iklim investasi kita masih berantakan, betul kan? One stop service, tapi nggak kelar-kelar. Boleh ngomongin nggak ya? Kalau nggak kita udah lari ekonominya, investasi udah ngebut. Sekarang kita sama Vietnam kalah, sama Thailand kalah, sama Singapura kalah, sama Malaysia kalah.
dalam hal menarik investasi. Kemarin Nvidia baru pilih Johor dibanding Indonesia. Kita kalah, kita masih betulin. Gimana cara memperbaiki iklim investasi? Orang kan bilang, oke, Pur, kau perbaiki di atas kertas, undang-undangnya gimana ini? Ya, kalau di atas kertas, semuanya pasti bagus. Kalau saya panggil anak buah saya di Kementerian Keuangan, ada hambatan enggak? Enggak ada, Pak. Keluhan ada? Enggak ada, Pak. Tapi investasi nggak masuk. Kalau saya tanya pelaku bisnis, gimana? Kusut katanya, gitu kan? Bahlul, memang lu bener-bener ya Bahlul ya. Lu lihat nih di dalam kegelapan. Lu dengar nggak suara ngaji itu? Lu dengar. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden ya. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden, lu bilang hidup Seperti ini lampunya pejabat udah Indonesia, berapa geng. persen Lihat, ini hidup. korban banjir Tai aja lu orang Bahlul. Indonesia sedikit Lihat nih, sama lihat nih. pejabatnya. Gimana nih? Gimana mau dapatkan Ini investasi? teman-teman cahaya ilahi atau cahaya PLN? Apa nih? Cahaya dari mana? Coba kalian jawab. Cahaya ilahi itu, lihat nih. Ini bekas-bekas ya. Ini mana nih? Nih menteri-menteri, pejabat-pejabat yang ngatain bahwa ini hanya sekedar seram di media. Memang tolol, kesel banget nih. Modelan kayak ini, lihat nih. Lihat tuh. Kegelapan, gelap, orang mengaji. Apa perlu ku kasih nampak sama lu Bahlul? Bisa-bisanya Pak Prabowo, Pak Presiden yang terhormat, tolong dong Pak. Ya, jangan terlalu didengar omongan menteri-menteri yang memang nggak ada otaknya. Cuma bisa ngasih omongan. Di Indonesia, menterinya sibuk menangani hal banjir inilah itulah, sedangkan di Malaysia sibuk menerima kebanjiran investor masuk ke dalam negaranya, geng. Pantas saja, geng. Menteri kita menangis, geng. Dan kita akan menjadi budak lagi. Budaknya apa? Budaknya Malaysia, geng. Waduh, sedih sekali, geng. Sedih sekali. Kayak gitu ya, geng ya. Kenapa demikian? Ya, karena tahu sendiri, lihat. Presiden aja boleh diprank oleh para menteri-menterinya. Apalagi cuma investor asing. Dikibulin. Itulah investor takut untuk masuk ke Indonesia. Ya, sampai mengangkat bendera merah putih, bendera putih, geng. Menteri Purbaya. Padahal itu lumayan bagus loh, menteri itu, Purbaya itu, geng. Namun apalah daya, ada satu yang bagus, 1000 yang busuk. Waduh, susah banget untuk memilihnya, geng. Dan untuk mendapatkannya susah kali, karena sudah tercium busuknya itu, geng. Ya, apalah daya, geng. Kita kalah lagi dari Malaysia. Ya, siap-siap lah, kita akan kita akan mengirim ke Malaysia tenaga kerja ataupun babu. Ya, siap-siap lagi. Ekonomi kita akan setak di situ saja. Jadi buat para menteri-menteri, Pak. Kalau seperti artis, seperti apa, gak usah jadikan menteri, gak usah jadikan DPR, gak usah jadikan itu, Pak. Karena mereka gak bisa memikirkan rakyat. Mereka cuma memikirkan keuntungan mereka saja. Kayak gitu, Pak. Ya, tolong, Pak. Tolong. Kayak itu. Ya Allah, ya Rabbi. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa-apa benar, silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.